Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ini di kesempatan perkuliahan apa ini online lagi ya. Jadi ini kan karena kendala teknis ya, internet mati. Jadi ini saya rekam nanti akan upload. Silahkan nanti lihat video ya yang saya upload ya. Jadi untuk kesempatan kali ini yaitu tentang human computer interaction di layer design ya. Ya masih di ini ya, pertemuan 12. Oke, baik. Langsung saja. Jadi untuk tujuan pembelajaran masih di ini LO4 yaitu model dan kebutuhan dari desain gitu ya. Nah, oke, ini referensinya nanti bisa dibuka bukunya Alan Dennis ya. Alan Dennis di 2015 itu di bab 10 ya. Ini di chapter 10 nanti bisa Anda buka untuk apa itu untuk dibaca-baca gitu ya. Oke, jadi subtopiknya yaitu tentang prinsip-prinsip untuk untuk ini ya merancang user interface atau user interface design. Tampilan ya, tampilannya itu nanti dirancang. Terus nanti ada ini user interface design proses ya. Terus ada nanti mendesain navigasi ya, tombol-tombol navigasi. Terus kemudian ada input design ya, ada output design ya. Terus juga bagaimana nanti itu mobile computing. Ya, ini katakanlah Android gitu ya, mobile computing dan user interface design. Terus juga untuk sosial media dan user interface design atau ini ada yang game ya, ada multidimensional informasi visualisasi dan immersive environment, lingkungannya apa saja. Terus internasional dan kultur isu ya, dan juga user interface desainnya. Nah, terus ini kebutuhan non fungsionalnya dan ini juga di HCI ya. HCI itu Human Computer Interaksi pada layer desain gitu ya. Oke, ini yang pertama yaitu prinsip untuk desain interaksi ya. Oke, ya, jadi di sini ini prinsipnya kan ini. Ada layout, ada konten ya, estetik ya, terus user experience, ada konsisten, terus minimal user effort ya. Ini sih deskripsinya di sini adalah ini layout itu interface ya, Solbi area ya, area pada layar ya, pada layar untuk apa itu different purpose tujuan khusus ya. Dan juga contohnya adalah misalkan top area di area atas navigasi ya, yaitu pada layar desain interface-nya ya. Terus tengah ya, yang middle area untuk informasi tengah, untuk inputnya dan bawah itu ada bottom terus untuk status informasi ya. Terus juga yang lain ya, sampai dengan ini user harusnya ini apa itu aware terhadap mereka berada di dalam sistem dan informasi tentang apa yang ditampilkan. Juga estetik ya, estetik ini ya ada seninya lah gitu ya. Layoutnya bagi tiga atau warna ya gitu. Kalau warna dengan misalkan ya warna merah dengan biru kan ini nggak enak dipandang mata ya. Terus juga berkaitan dengan user experience ini adalah eh, pengguna itu mudah ya melakukan, tidak sulit lah gitu ya. Dan seterusnya ya. Oke, pada prosesnya, oke, jadi user interface design ini adalah ini proses ya yang didorong dari kasus penggunaan bersifat inkremental ya dan interaktif ya. Yaitu ini analis seringkali bergerak maju dan mundur kadang
cepat, kadang lambat ya, antara bagian-bagian yang berbeda. Misalkan pada bagian navigasi ya, atau input, output ya, dan antarmuka pengguna ya. Daripada nanti langsung melanjutkan ke proses bagian-bagian lain. Nah, di sini. Oke, jadi perlu diingat bahwa proses desain itu didorong oleh pengguna ya, atau apa itu, case-case pengguna atau posisi pengguna. Jadi analis itu memulai proses desain antarmukanya, ini ya, memulai desain desain antarmuka, memeriksa kasus pengguna ya. Jadi kita mendesain user interface software atau interface desain game ataupun apapun ya software itu berdasarkan dari pengguna, bukan asumsi yang programmernya atau analisnya gitu ya. Jadi analis ini kemudian biasanya ini bersama-sama dengan user ya, mengembangkan skenario penggunaan yang menggambarkan pola umum ya yang dilakukan pengguna sehingga antarmuka memungkinkan pengguna untuk melakukan skenario yang dengan cepat dan lancar. Jadi ini pengguna dilibatkan untuk merancang ini user interface-nya. Ini user skenario ya. Skenario-nya adalah garis besar dari langkah-langkah ya yang dilakukan pengguna untuk menyelesaikan sebuah skenario mereka. Jadi sebuah skenario penggunaan adalah satu jalur melalui kasus penggunaan yang esensial ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, nih di skenario existing pasien ya. Ini misalkan pasien pada sistem informasi rumah sakit ya. Existing pasien make new appointment. Ini apa itu? Pasien yang sudah ada ya, existing ya. Terus use skenario existing pasien mengcancel atau membatalkan janji ketemu dengan dokter. Oke, nah, ini ya contoh langkah-langkahnya. Jadi nanti ini dibuatkan user interface-nya bagaimana gitu ya. Pasien request appointment satu dan memberikan resep ya. Ini ya dan sorry ini resepsionis memberikan nama dan alamat terus kemudian resepsion resepsionis look up pasien ya mencari gitu ya. Terus mendeterminasi whether dari pasien apakah ada perubahan informasi atau tidak. Nah, ini langkah-langkah nomor satu, dua, tiga, empat ya. Jadi nanti di sini ini harus menyesuaikan skenario itu. Ini kalau membatalkan bagaimana? Ini ditulis langkah-langkahnya ya. Nah, oke. Terus navigasinya, navigasi navigasi pada saat membuat desain. Jadi ini contoh window navigasi diagram ya. Nah, ini WND ya, Windows Navigasi Diagram itu untuk menunjukkan bagaimana semua layar, terus ada formulir ya, dan laporan-laporan digunakan oleh sistem saling terkait. Dan juga bagaimana ya user berpindah dari satu navigasi satu atau tombol satu ke tombol lain. Nah, di sini ya, misalkan tombol untuk ini ya, klik find pencarian ya. Nah, ini diklik itu, nanti ini pencariannya kemana, ini tombol find. Ya, nah, ini hasilnya laporan, klien informasi report, dan di sini apakah bentuknya masih hyperlink ya, klik find, klik button, terus diklik. Nah, di sini kalau ini hyperlink nanti masih ke sini ya, nah gitu. Dan ini contoh menu windownya, menu klien menunya ya. Terus apakah ada add klien, ada pasien baru ya, terus find client, terus list client. Nah, ini klik add new kalau ini ditambahkan ya, klik add new berarti di sini.
Nah, nanti diklik muncul form ya, form untuk menambahkan klien atau pasien gitu ya. Nah, itu contoh WND-nya ya, Windows Navigasi Diagram. Oke, terus kemudian interface standar diagram. Nah, ini standarnya ada interface metafora ya, terus interface template, terus objek antarmuka, terus ini interface action, terus kemudian ada icon ya, interface icon ya gitu ya. Jadi analis analis itu harus mengembangkan atau membangun metafora antarmuka dasar yang mendefinisikan bagaimana antarmuka bekerja. Nah, ini interface metafor ya. Terus yang template, jadi mendefinisikan tampilan umum ya dari semua layar dalam sistem informasi dan formulirnya serta laporan berbasis kertas yang digunakan. Bisa di print gitu ya. Terus di interface objek ya, objek interface ya. Jadi template itu menentukan nama-nama yang akan digunakan antarmuka untuk objek antarmuka utama ya. Nah, ini blok ya, blok bangunan dasar sistem seperti kelas. Terus actionnya ya, tindakan antarmuka. Dari template menggunakan gaya dan tata bahasa navigasi serta ini seperti gaya bahasa perintah gitu ya. Terus icon-icon ini juga ya perlu dipikirkan ya. Jadi icon antarmuka, objek dan tindakan antarmuka serta statusnya itu dapat diwakili ya oleh gambar yang muncul. Misalkan tombol save ya, tombol edit gitu ya. Nah, oke, ya di tombol perintah serta dalam laporan dan formulir untuk meng-highlight ini apa informasi penting, menyoroti yang informasi penting gitu ya. Oke. Oke, sedangkan ini untuk interface desain prototype, ini ada Windows layout diagram ya, storyboard ya, user interface prototype ya, terus kemudian menseleksi appropriate teknik ya. Nah, di sini ya di appropriate teknik itu memilih teknik yang tepat ya gitu ya. Oke, untuk Windows layout design ini gambar ya, gambar yang menyerupai antarmuka pengguna sebenarnya yang akan diterima pengguna bertahap ya. Sedangkan untuk storyboard itu menunjukkan gambar tangannya tentang bagaimana layar akan terlihat dan bagaimana mengalir gitu ya dari layar satu ke layar lain dengan cara yang sama seperti storyboard untuk kartun ya menunjukkan bagaimana aksi akan mengalir dari satu adegan ke adegan lainnya. Sedangkan prototipe antarmuka pengguna ini mengembangkan prototipe yang dapat dieksekusi dari antarmuka pengguna ya. Jadi nanti yang memungkinkan pengguna untuk dapat berinteraksi dengan antarmuka pengguna dengan mengklik tombol dan memasukkan data ya atau nanti disimulasikan lah ke dalam ke form ya. Terus yang memilih teknik yang tepat storyboarding itu eh, adalah tercepat yang termurah ya, tetapi memberikan detail yang paling sedikit. Kalau diagram layout ya, tata letak Windows itu memberikan lebih banyak rasa tentang ini ya, apa yang akan dialami pengguna ya. Oke. Dengan yang ini prototype ya, ini prototype antarmuka pengguna adalah pendekatan yang paling lambat ya, dan paling mahal dan paling rinci gitu ya. Oke. Terus di interface evaluasi. Setelah interface jadi ini dievaluasi. Nah, jadi untuk memahami bagaimana meningkatkan desain antarmuka sebelum sistem selesai. Nah, ini ada evaluasi heuristik ya. Nah, memeriksa
antar muka atau interface-nya dengan membandingkan serangkaian heuristik yang atau prinsip untuk desain antar muka. Terus ini yang Walsrok evaluasi itu adalah pertemuan yang dilakukan dengan pengguna. Jadi ini ketemu dengan user yang akan memakai, yang pada akhirnya harus mengoperasikan sistem ya. Terus evaluasi interaktif. Jadi pengguna sendiri benar-benar bekerja dengan prototipe ya, ya prototipe antar muka pengguna ya. Dalam sesi satu orang dengan anggota tim proyek. Terus pengujian kebergunaan atau formal ya. Jadi ini adalah proses yang sangat normal, hampir ilmiah ya, yang hanya dapat digunakan dengan prototipe berbasis bahasa. Oke, terus di common sense approach to user design. Jadi ini adalah kebijakan yang umum ya. Jadi kebijakan yang umum ini adalah pengguna seharusnya tidak pernah perlu berpikir tentang cara navigasi antar muka pengguna. Ya, jadi pengguna itu kan bagaimana caranya bisa masuk kalau bahkan kalau dengan tunjuk jari saja gitu ya, tidak perlu mengklik, tidak perlu set gitu ya. Yang pengennya kan seperti itu. Terus jumlah klik yang harus dilakukan pengguna untuk menyelesaikan tugas agak tidak relevan ya. Jadi jangan terlalu banyak simpan ini, klik ini gitu ya. Pengguna itu dimudahkan gitu. Terus minimal jumlah kata di layar. Nah, ini juga kadang kalau terlalu banyak, terlalu sedikit ya. Biasanya kalau terlalu banyak ini malah kayak membaca ya. Tapi kalau di sistem informasi itu kan simpan gitu ya, satu kata berapa kata ya, edit, print gitu ya. Terus user interface pada navigasi desain ya. Oke. Basic prinsip-prinsipnya, prinsip dasarnya adalah prevent mistake ya, tidak terjadi kesalahan, simple dan bisa di recovery, konsisten ya, kalimat-kalimatnya, kata-katanya ya. Terus tipe navigasi dan kontrol ya. Jadi ada tiga pendekatan dasar dalam ini software atau perangkat lunak untuk mendefinisikan perintah pengguna. Yaitu ada bahasa, menu, dan ini manipulasi langsung ya, atau direct ya. Jadi kalau bahasa ini bahasa perintah ya. Jadi nanti ketika Anda membuat user interface ini bahasa perintah. Misalnya klik save ya, terus lihat gitu ya. Dengan bahasa perintah itu pengguna memasukkan perintah menggunakan bahasa khusus yang dikembangkan oleh sistem komputer. Sedangkan kalau menu ya, di menu ini menyajikan daftar pilihan kepada pengguna ya, di mana setiap pilihan dapat dipilih. Ya, ini menu ya. Terus manipulasi langsung itu pengguna dapat secara intuitif ya menebak apa yang terdapat dalam setiap menu. Misalkan laporan penjualan per tanggal, nah, kan bisa ditebak, oh ini berarti laporan per tanggal ini atau per bulan atau saat ini laporan laporan penjualan gitu lah ya. Nah, maka diklik udah tahu kalau ini saat ini. Jadi tidak dengan bahasa yang panjang, ini bisa pengguna bisa udah tahu dengan intuitifnya. Terus tipe-tipe menu ya. Oke, tipe-tipe menu itu ada ini ya, ada menu bar ya, list dari perintah ya. Ya, tipe menu ada menu bar, ada drop down menu ya, ada pop up menu, tab menu ya, toolbar dan image ya, image map ya. Ini contohnya kapan ketika digunakan di menu bar ya. Ini pada menu utama sistem ya. Nah, di sini. Jadi nanti ini mengorganisasi seluruhnya.
seluruh program di menu awal ya, menu utama. Terus drop down menu itu kapan ketika digunakan adalah ada second level menu ya. Eh, ada menu ini terus ada levelnya lagi gitu ya. Pop up, kalau pop up menu ini seperti shortcut ya, ya seperti shortcut untuk perintah experience dari user ya. Nah, misalkan tiba-tiba ada pemberitahuan dan lain-lain. Terus juga ada tab menu, toolbar dan lain-lain ya. Nah, ini macam-macam menu ya ketika kita membuat user interface. Terus pesan ya atau message box lah gitu ya. Kan kita kadang salah menginputkan sesuatu ada message box ya. Ya, jadi message ini adalah feedback cara sistem merespon pengguna ya. Misalkan ya yang diinputkan salah, yang diinputnya harusnya angka diinputkan huruf ya. Nah, dan memberitahukan mereka tentang status interaksinya. Oke, kita lihat di sini tipe 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 pesannya ya, message box ya. Misalnya ini error message ya, pesan error ya, pesan konfirmasi, oh udah disimpan nih, oh, ini udah merespon sistemnya gitu ya. Terus dan ini pesan-pesan yang tidak diketahui, juga ada delay message ya, oh, tunggu gitu ya, masih proses simpan gitu ya. Sistemnya memberikan memberitahu seperti itu. Ada help message, nah, ini untuk bantuan. Jadi ketika digunakan error itu ketika user melakukan sesuatu itu apa disetujui sistem atau tidak gitu ya. Terus yang konfirmasi ketika user memilih ini ada bagian-bagian yang berbahaya, misalkan ini apakah nanti mendelete file apa tidak ya gitu kan. Nanti kalau di delete nanti hilang gitu ya. Diberi peringatan ya. Oke, seperti itu. Terus mendokumentasikan navigasi desain ya. Jadi desain navigasi untuk suatu sistem itu dilakukan menggunakan ini Windows Layout Diagram ya, WLD ya, dan kasus penggunaan nyata atau real use case. Nah, untuk mengubah kasus penggunaan esensial atau essential use case menjadi kasus penggunaan nyata, ini dua perubahan yang harus dilakukan yaitu jenis use case ya harus diubah dari esensial menjadi nyata ya. Terus semua peristiwa harus dijelaskan dalam istilah kasus penggunaan yang sebenarnya. Ya. Oke, sekarang ke ini ya, ke input desain ya. Oke, di input desain ya. Di input itu kan ini ya, basic prinsipnya adalah apakah online, VS batch processing, terus capture data dari sumber, dan minimize ya, keystroke ya. Jadi online vs batch processing itu pengolahan online vs pengolahan pengolahan batch. Terus yang ini itu adalah ini ya, tangkap data dan dari sumbernya ya, di sumbernya ya. Ini meminimalkan pengetikan ya. Jadi ini eh, kalau kita membuat input itu ya itu merupakan salah satu sumber error ya. Kalau bisa ya di pilihan ya gitu ya. Radio button atau apa gitu ya. Jadi kalau ini semua diketikkan ini adalah menjadi sumber kesalahan di situ. Oke, tipe input ya. Kalau kita membuat tipe input text box ya, ada text box ya, ada number, select box ya gitu ya. Nah, ini tipe type dari selection box ya. Misalkan checkbox ya. Ketika kita mendesain
Nah, ada checkbox, jadi menampilkan complete list ya, list dari pilihan-pilihan ya. Biasanya bentuknya kotak. Ya. Jadi dilakukan ketika ada item yang bisa dipilih ya. Terus ada radio button ya, ada checkbox radio button ya. Jadi di sini menampilkan kok seperti ini checkbox ya aslinya. Cuman ini radio button hanya satu saja. Ya, kali ini bisa memilih lebih dari satu. Terus on screen list box ya. Ada juga model drop-down list ya. Jadi di sini sumber-sumber inputnya ya. Terus ada combo box ya. Nah, terus juga ada slide ya, slider ya, atau ya memilih. Biasanya kalau slider ini untuk ini akselerasi ya, mau memilih mana, digeser-geser gitu lah ya. Terus input validasi ya, tipe dari input validasi ini complete completeness check ya, ada format check, range check, dan cek digit ya. Apakah ini sudah komplit atau tidak? Ada format, format misalkan bulan, hari. Nah itu kalau di input itu harus diberi ini ya, diberi kalau sudah komplit. Oh, ini mengetikkan biasanya paling password ya, password harus 8 karakter gitu ya. Nah, ini. Terus ada mengetikkan email itu ada formatnya gitu. Nah, itu di sini ada tipe input dari itu divalidasi biar tidak salah ya. Atau cek digit ya. Nah, terus ada konsisten cek, database cek ya. Ini kalau ngambilnya dari database ya. Jadi setiap input itu sebaiknya kalau membuat interface harus di ini ya, harus di apa itu divalidasi lah gitu biar nggak salah gitu ya. Itu di input desain. Sekarang di outputnya, outputnya ini laporan lah yang paling gampang ya. Jadi nah, mengerti tentang ya gunaan dari laporan ya, manage informasi loadnya, terus minimize biasnya ya. Oke. Nah, ini tipe laporan ya. Ada laporan detail, ada laporan ringkasan, summary ya. Terus ada turnover dokumen ya. Ya, ini kapan digunakan? Digunakan ketika user. Ini untuk yang apa itu? eh, untuk laporan yang diproses. Terus ada bentuk-bentuk grafik ya, laporan ya. Grafik ini pun banyak sekali ya. Ini ini dipelajari untuk visualisasi data kalau mau menampilkan pada grafik ya. Ini tipe-tipe dari report ya. Terus ke ini mobil computing, ya ini desain kalau aplikasinya nanti berbentuk mobile dan user interaksi desainnya. Tantangan di mobil user interface desainnya. Oke, tantangannya jadi layar ponsel kan kecil ya. Jadi kita itu kalau mendesain user interface untuk laptop ya, layarnya yang besar. Kalau kalau di mobil ini tantangannya adalah itu kecil ya, ukurannya kecil layarnya. Jadi beberapa layar memiliki kemampuan beda-beda ya. Ada yang di ini ya, ada yang cepat ya responnya ya. Kan ponsel ini kan layar sentuh gitu ya. Terus tombol virtual atau fisik sangat kecil. Jadi ini orang-orang itu menggunakan perangkat seluler, terutama ponsel, di berbagai lingkungan. Jadi pengguna dapat dengan mudah terdistraksi dari perangkat. Jadi dia itu, user itu kan tidak ingin menghabiskan energi ya untuk mencoba navigasi situs atau aplikasi yang lain. Nah, oke. Nah, karena ini layarnya kecil ya gitu ya. Oke, ini suggest in design user interface mobile device ya, di mobile. Jadi fokus pada apa yang dibutuhkan pengguna ya gitu ya. Untuk mendesain dengan
apa ini user interface ya, user interface mobile ya. Terus jika memposting ini aplikasi atau situs web ke perangkat seluler harus semua kelebihan dari situs tersebut disederhanakan ya. Terus manfaat kemampuan unik yang terintegrasi dalam perangkat ini ya. Terus saat mempertimbangkan ini apa itu cenderung ini memilih lebar yang terbatas untuk bekerja ya. Jadi optimalkan aplikasi seluler untuk pengguna itu termasuk minimal jumlah kali perangkat harus berinteraksi dengan server atau untuk mengunduh informasi. Jadi ini juga harus diperhitungkan komunikasi dengan server, apakah sering atau tidak. Ya. Terus sosial media dan user interaksi. Oke. Nah ini guideline-nya atau tutorialnya ya, untuk sosial media desain ya. Jadi benar-benar perlu memperbarui situs dengan teratur ya. Terus pastikan memahami perbedaan antara pendekatan push dan pull ya gitu ya. Terus juga pastikan halaman utama ya pada halaman utama dan situs media sosial semua terhubung ketika salah satunya diperbarui gitu ya atau diupdate ya. Terus berikan kemudahan kepada pelanggan untuk membagikan konten yang bagus ya yang telah dibuatnya ya. Ya, untuk share lah ya gitu ya. Terus pastikan nanti merancang situs sehingga tidak hanya pelanggan, jadi dapat dengan mudah menemukan materi yang mereka cari, ya, tetapi juga mesin pencari dapat menemukan materi tersebut. Ya, dan juga ini jadikan situs sebagai tempat di mana pelanggan merasa memiliki tempat tersebut ya, enjoy gitu ya. Ketika membuka aplikasi aplikasi ponsel itu, pelanggan merasa enjoy. Terus ini pertimbangan untuk pertimbangan isu internasional dan budaya dalam desain. Ya, oke, kalau di Indonesia mungkin ada desain yang bertema batik ya, bertema apa gitulah ya. Terus kalau game ya, game dan multidimensional informasi visual ya, dan immerse environment ya, di lingkungannya apa saja. Nah, kalau untuk mendesain game, nah ini game itu kan tentang menciptakan pengalaman pengguna ya, atau user experience ya. Jadi pengalaman permainan semuanya tentang ini ide dan tema yang terjalin sepanjang permainan ya. Terus pengembang game itu sangat memperhatikan user ya. Jadi membawa fokus yang lebih baik pada peran yang dimainkan pengguna dalam sistemnya. Nah ini kalau guideline-nya kita mendesain game ya. Terus pengembangan game juga cenderung berusaha membangun komunitas ya di sekitar permainan ya. Terus ini yang terakhir itu di dalam desain game yang sukses, Anda harus mempertimbangkan ini estetika ya atau seni, ada seninya lah gitu ya. Warna atau gradasi ya gitu ya. Ya. Terus isu yang lain adalah internasional dan kultur isu dan dalam user interface design. Nah ini ada bahasa ya, multi bahasa apa tidak ya kalau game ya. Terus warna, terus ini ada perbedaan budaya di sini adalah kecepatan pesan, konteks dan waktu ya. Ini menurut Edward Hall. Terus jarak kekuasaan ya, jarak kekuasaan ya, menghindari ketidakpastian, apakah gamenya nanti individual atau kolektif ya. Misalkan gamenya nanti maskulin atau feminim gitu ya. Untuk cewek cowok ya berbeda ya. Nah itu ketika isu-isu dalam mendesainnya game terutama.
Nah, terus yang di non-functional requirement pada human computer interaksi layer design. Nah, di sini antara lain non-functional requirement kebutuhan non-fungsional adalah operasional requirement ya. Nah, di sini seperti memilih platform, perangkat keras dan perangkat lunaknya. Ya, apakah nanti gamenya harus di Android tipe berapa ya, terus di apa hardware yang RAM-nya berapa kan gitu. Terus performa atau ini ya persyaratan kinerja ya. Jadi seperti ini ya, apakah itu persyaratannya misalkan waktu ya, waktu game atau kecepatannya. Terus security ya, requirement ya, kontrol akses ya, dan persyaratan budaya dan politik seperti norma-norma yang dinyatakan. Ya, jadi di sini gamenya non fungsional. Sebenarnya kan ini tidak berkaitan dengan game, tapi ada ya. Misalkan kalau jam sekian eh, game itu harus berhenti ya, ya itu ada norma-norma ya. Termasuk ada budaya dimasukkan ke dalam situ. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan mendesain user interface ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.